Materi kali ini akan membahas tentang sejarah Asia Timur. Ya, negara yang akan kita bahas kali ini salah satunya adalah Cina. Meskipun terkenal dengan COVID-19-nya, tapi gak selamanya semua hal dari Cina itu buruk kok. Mari kita simak video berikut ini. Secara histori, Asia Timur hanya ada 3 negara di awal. Dari segi kecenderungan yang ada yaitu Cina, Korea, dan Jepang. Kalender Cina yang menjadi akar dari mana mereka berasal setengah masyarakat di Asia Timur adalah bagian dari bangsa Cina, di mana kosakata dan skrip Asia Timur kebanyakan berasal dari aksara Tiongkok klasik dan aksara Cina. Dari segi bahasa pun hanya merujuk pada 3 pilar utama, yaitu Mandarin, Korea, dan Jepang. Peradaban Cina sudah ada dari 1500 tahun sebelum peradaban Asia Timur lainnya. Muncul dalam sejarah di mana dinasti Cina telah memberikan pengaruh besar di Asia Timur secara budaya, ekonomi, politik, dan militer selama lebih dari 2 milenium, memainkan suatu peran besar dalam sejarah Asia Timur. Keunggulan budaya kekaisaran Cina tidak hanya dalam perang, tetapi juga menjadikan masyarakat di sana sebagai bangsa pertama yang bisa membaca di Asia Timur. Lalu, mereka menyebarluaskan bahasa penulisan bahasa Mandarin ke negara tetangga Jepang dan Korea. Pada masa dinasti Han, masa ini adalah masa awal dari Cina menjadi yang paling berkembang secara ekonomi serta peradaban yang paling maju secara teknologi dan budaya. Pada abad pertengahan, 2 negara berdiri penuh dalam kemerdekaan, yaitu Korea dan Jepang. Tepatnya Korea pada abad ke-4 Masehi dan Jepang pada abad ke-7 Masehi. Jepang dan Korea pun mulai menggabungkan budaya Cina seperti Konfusianisme, penggunaan karakter Han, tertulis arsitektur, bangunan gaya Cina, lembaga negara, filsafat, politik, agama, perencanaan kota, berbagai metode ilmiah, dan teknologi ke dalam budaya di masyarakat mereka. Hal itu mereka lakukan dengan melalui kontak langsung dengan kerajaan Tang di Cina pada masa dinasti Yang. Kalian tahu tidak, kimono yang dari Jepang itu ternyata juga dari Cina pada masa dinasti Liang. Pangeran Nakanoe meluncurkan reformasi Taika pada tahun 645 Masehi, di mana ia secara radikal mengubah birokrasi politik Jepang menjadi kekaisaran birokrasi yang lebih terpusat, mengadopsi Buddhisme Mahayana, arsitektur gaya Cina, dan ritual dalam upacara pengadilan kekaisaran, serta musik orkestra. Tarian negara resmi juga bagian dari kekaisaran Tang, termasuk protokol Konfusianisme yang dimana sebagai dasar bagi budaya Jepang serta filsafat politik dan sosial. Tapi kejayaan itu semua hanya bertahan hingga abad ke-14. Ketika itu, negara-negara di Asia Timur mulai mengenal Eropa hingga akhir abad ke-19, membuat struktur kekuatan budaya Cina mulai menurun serta diperangi melemahnya dinasti Qing yang hancur karena korupsi dan politik. Hambatan stagnasi yang tidak mampu meremajakan dirinya sendiri sebagai kekuatan dunia. Berbeda dengan kekuatan koordinasi industri kekaisaran Jepang yang cepat menerima ketermajuan yang peradaban pada tahun 1860-an, Jepang mengubah diri dari negara samurai feodal yang terisolasi menjadi negara industri pertama di Asia Timur dan juga kuat secara militer, di mana ini membuktikan posisinya di timur sebagai kekuatan terbesar Asia Timur. Status barunya di dunia internasional, Jepang mulai menantang kekuatan kolonial Eropa dan mengambil posisi geopolitik yang lebih aktif di Asia Timur. Selama Perang Dunia Kedua, melalui ekspansionisme Jepang dengan aspirasi imperialismenya dalam sebuah lingkup kemakmuran Asia Timur Raya, di mana Jepang memaksa semua wilayah yang ada di bawah kendalinya untuk mengikuti aturan seperti Korea, Taiwan, sebagian besar Cina Timur, Manchuria, Hong Kong, dan Asia Tenggara.
Setelah 1 abad eksploitasi oleh penjajah Eropa dan Jepang ditaklukkan oleh Amerika Serikat, sekaligus menjadikan jalan Jepang saat bom atom dijatuhkan tersebar di seluruh penjuru wilayah yang pernah dikuasai, Jepang dengan cepat mengambil langkah-langkah kemerdekaan, salah satunya negara kita. Terkhusus wilayah Asia Timur pada saat itu masuk ke dalam Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua, semenanjung Korea menjadi merdeka, tetapi kemudian dibagi menjadi 2 negara yang sekarang kita ketahui, Korea Selatan dan Korea Utara. Divisi Korea mulai pada akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dengan deklarasi Perang Soviet-Jepang. Uni Soviet menduduki bagian utara Korea dan Amerika Serikat menduduki bagian selatan, dengan batas antara zona mereka menjadi paralel ke 38. Sementara itu Taiwan menjadi wilayah utama negara Republik Tiongkok. Kala itu selain ada Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Amerika, ternyata wilayah Cina juga sempat terjadi perang sipil yang mengharuskan Cina kehilangan daratan Tiongkok. Sebenarnya ini adalah perang saudara antara pemerintah Republik Tiongkok yang dipimpin oleh Kuomintang dan Partai Komunis Cina yang berlangsung antara tahun 1927 hingga 1949. Masuk di abad ke-20, Jepang membuat keajaiban ekonomi pasca perang pengantar 3 dekade yang belum pernah terjadi. Jepang membuktikan diri bangkit menjadi kekuatan ekonomi global, dibarengi pula kebangkitan ekonomi Korea Selatan dan Taiwan, serta integrasi Cina daratan ke dalam ekonomi global melalui masuknya Organisasi Perdagangan Dunia, meningkatkan kembali status internasionalnya seakan terlahir kembali sebagai kekuatan dunia yang potensial. Meskipun di abad ini sudah tidak ada perang di Asia Timur selama beberapa dekade, akan tetapi stabilitas kawasan ini tetap ramai karena program nuklir Korea Utara.